Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesias. Jadi di video kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9 sampai semester 2, yaitu tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Yang pertama, partikel subatom. Pada bagian sebelumnya kita udah tahu kalau molekul air itu tersusun atas 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Walaupun atom merupakan unit terkecil penyusun molekul, materi yang sudah sangat kecil ini ternyata tersusun atas bagian yang lebih kecil loh, yaitu partikel subatom. Lalu bagaimana kita tahu bahwa atom itu tersusun atas partikel-partikel subatom? Perhatikan gambar ini. Setiap lampu itu mengandung gas mulia, helium, neon, argon, kripton, dan juga xenon. Lampu-lampu tersebut itu mengeluarkan cahaya yang berwarna-warni setelah dialiri arus listrik. Gas-gas yang dilewati oleh aliran listrik tersebut berpendar sehingga menghasilkan cahaya yang berwarna-warni, guys. Cahaya itu muncul karena adanya loncatan elektron-elektron yang terdapat di dalam atom-atom gas. Lalu tahukah kamu apakah elektron itu? Contoh lain adalah kembang api ya guys. Apakah kamu pernah melihat cahaya yang berwarna-warni dari kembang api? Lalu mengapa sih cahaya yang muncul itu berwarna-warni? Jika cahaya lampu muncul akibat adanya aliran listrik, maka cahaya pada kembang api itu dihasilkan akibat terbakarnya unsur-unsur yang terdapat dalam kembang api tersebut, guys. Seperti halnya pada proses pembentukan cahaya yang berwarna-warni pada lampu. Ketika kembang api itu dibakar, akan membuat temperatur unsur penyusun kembang api akan semakin tinggi. Akibatnya elektron itu akan berpindah dari kulit atom satu ke kulit atom lainnya. Nah, perpindahan elektron ini disertai dengan cahaya dengan warna tertentu yang spesifik pada setiap unsur. Tahukah kamu apakah kulit atom itu? Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu neutron, dilambangkan dengan N, proton P, dan juga elektron E. Neutron dan proton membentuk inti atom. Elektron menempati kulit-kulit atom yang berada di sekitar inti atom. Elektron-elektron tersebut bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi membentuk awan elektron. Elektron dan proton itu merupakan partikel subatom yang mempunyai muatan berlawanan, sedangkan neutron itu tidak bermuatan. Elektron memiliki muatan negatif, sedangkan proton itu memiliki muatan positif. Ini dia model atom helium. Jadi di kulit atomnya itu ada yang namanya elektron ya guys. Terus di tengah-tengahnya itu kan ada inti atom tersusun atas proton dan juga neutron. Pada atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Setiap partikel penyusun subatom tersebut mempunyai massa, guys. Elektron mempunyai massa sangat kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Oleh sebab itu, massa atom akan terpusat pada inti atom saja atau ditentukan oleh jumlah proton dan jumlah neutronnya. Para ilmuwan telah mempelajari atom sejak ratusan tahun lalu. Para ilmuwan tersebut mengemukakan teori-teori tentang atom. Teori yang satu akan runtuh atau ditolak ketika ada data atau fakta baru yang ditemukan tentang atom sehingga melahirkan teori atom yang baru. Ini dia perkembangan teori atom ya guys. John Dalton mengemukakan bahwa atom sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Perkembangan berikutnya, Joseph John Thomson mengatakan kalau atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Perkembangan berikutnya ada dari Ernest Rutherford mengatakan atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat bermuatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron itu bergerak berputar mengelilingi inti atom. Terus, perkembangan berikutnya ada juga Niels Bohr mengatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat bermuatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Nah, teori atom terbaru adalah teori atom mekanika gelombang.
yang mengatakan bahwa atom itu tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron, proton, dan juga elektron. Neutron dan proton itu membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Menurut Bohr, atom itu mempunyai kulit-kulit atom, tempat elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah. Kulit atom yang lebih jauh dari inti atom mempunyai energi yang lebih tinggi. Elektron yang berada pada kulit atom paling dalam dapat berpindah ke kulit atom yang lebih luar bila menyerap energi dari luar atom. Energi itu dapat berasal dari panas pembakaran atau energi listrik yang melewati atom-atom tersebut. Elektron yang terletak pada kulit atom paling luar akan mendapatkan gaya tarik yang lemah dari inti atom. Oleh karena itu guys, elektron pada kulit atom paling luar mudah lepas dari kulit itu sehingga atom dapat kehilangan elektron. Bila jumlah elektron dan jumlah proton pada suatu atom tidak sama, atom tersebut akan bermuatan atau menjadi ion. Proses pembentukan ion disebut ionisasi. Tahukah kamu, elektron-elektron yang ada pada kulit atom paling luar itu mempunyai peranan yang sangat penting pada pembentukan ikatan kimia antar atom dalam suatu molekul? Yang kedua ada nomor atom dan juga nomor massa. Masih ingatkah kamu dengan materi tentang unsur? Unsur merupakan zat murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia seperti emas, besi, perak, oksigen, dan masih banyak lagi. Saat ini ada sekitar 105 unsur yang ditemukan di alam. Lihat sistem periodik. Masing-masing unsur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda guys. Atom-atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda juga. Semua atom dalam suatu unsur yang sama memiliki jumlah proton yang sama di dalam intinya. Jumlah proton ini unik untuk setiap unsur dan dijadikan sebagai dasar nomor atom. Sementara nomor massa suatu atom itu ditentukan oleh jumlah neutron dan proton. Atom yang satu berbeda dengan atom yang lain karena mempunyai jumlah elektron, proton, dan neutron yang berbeda. Jika dua atom mempunyai massa atau atom berbeda, maka jari-jari kedua atom itu akan berbeda pula. Hubungan nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron dalam suatu atom yang netral atau tidak bermuatan dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, ini cara penulisan unsur XAZ ya guys. Contohnya pada unsur litium yang mempunyai contohnya pada litium Li73, nomor atomnya itu 3 dan nomor massanya itu 7. Jadi elektronnya itu 3, terus protonnya juga 3, sedangkan neutronnya itu 4. Nah guys, ini ada tabel atom dan partikel penyusunnya. Bisa nggak kalian isi yang kosong sesuai dengan rumus XAZ? Sesuai dengan nomor atom dan juga massa atom. Sebagian besar unsur yang ada di alam itu sangat penting untuk kehidupan. Namun ada juga beberapa unsur yang disebut logam berat berbahaya bagi tubuh manusia dan lingkungan. Unsur ini tidak dapat didaur ulang dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan. Karena dalam tubuh kita tidak ada mekanisme yang berfungsi untuk menghilangkan unsur ini. Logam berat mampu bertahan dalam tubuh sepanjang hayat kita. Konsentrasi logam berat dalam tubuh dapat bertambah sepanjang waktu atau dikenal dengan bioakumulasi. Logam berat dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Seorang wanita yang hamil juga dapat mengalami keguguran dan melahirkan bayi yang cacat akibat kandungan logam berat yang cukup tinggi dalam tubuhnya. Nah, ini dia contoh-contoh unsurnya. Ada merkuri, ada litium, brom, dan juga klor. Nah guys, pernahkah kamu mendengar musibah Minamata? Jadi Minamata itu ada pada tahun 1956 di Teluk Minamata, Jepang. Nah, di Teluk Minamata ini terdapat pelabuhan ikan, pabrik pupuk, dan juga senyawa kimia lain yang prosesnya itu ternyata menggunakan merkuri guys. Suatu ketika merkuri ini bocor terus masuk ke dalam lautan sehingga mengontaminasi ikan dan hewan laut lainnya.
Lalu masyarakat sekitar yang mengonsumsi ikan itu juga ikutan kayak terkontaminasi merkurinya, sehingga mengalami yang namanya bioakumulasi merkuri dalam tubuhnya. Nah, bioakumulasi merkuri ini menyebabkan keterbelakangan mental, cacat lahir, buta dan tuli, serta menyebabkan kematian. Nah, ini dia gambarnya guys, yang karena kejadian Minamata ini membuat perhatian warga dunia untuk lebih menjaga lingkungan dari pencemaran, khususnya pencemaran logam berat. Teluk Minamata akhirnya ditetapkan bebas merkuri pada bulan Juli 1997 setelah 41 tahun kemudian. Lama banget kan guys, dan warga sekitar itu akhirnya dapat beraktivitas secara normal, baik untuk menangkap ikan maupun berenang di laut. Pernahkah kamu mendengar tentang arkeolog? Arkeolog merupakan ilmuwan yang mempelajari sejarah kehidupan dan kebudayaan zaman dahulu. Arkeolog itu mampu mengukur umur fosil yang telah ditemukan, guys. Terus tahukah kamu bagaimana cara mengukur umur fosil tersebut? Cara mengukurnya itu dengan mengidentifikasi atom karbon yang terkandung dalam fosil. Di alam itu terdapat 3 jenis atom karbon, yaitu C12,6, C13,6 dan juga C14,6. Ketiga jenis atom C tersebut mempunyai nomor atom yang sama, yaitu nomor 6, tetapi nomor massa yang berbeda. Atom-atom yang demikian disebut isotop. Perbandingan jumlah ketiga isotop karbon di alam tetap. Isotop karbon 14 atau C14,6 dapat meluruh menjadi unsur lain dengan waktu paruh 5.730 tahun. Artinya kalau kamu itu mempunyai isotop karbon 14 sebanyak 1 gram, maka setelah 5.730 tahun isotop itu tinggal 0,50 gram, separuh dari jumlah awal, karena meluruh menjadi unsur lain. Karbon 14 itu sangat reaktif sehingga mudah bergabung dengan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Jumlah karbon 14 pada tumbuhan dan hewan adalah tetap selama masih hidup. Karbon 14 pada tumbuhan dan hewan yang mati akan berkurang sebanding dengan waktu paruhnya. Dengan menggunakan perbandingan jumlah karbon 14 yang masih tinggal pada tumbuhan atau hewan yang mati dengan jumlah karbon 12 yang ada di atmosfer, maka umur fosil tumbuhan atau fosil hewan tersebut dapat ditentukan. Nah, sekarang coba deh kamu hitung berapa umur fosil dinosaurus yang awalnya memiliki 128 gram isotop karbon 14 dan sekarang tinggal 2 gram. Oke guys, segitu dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you guys in the next video. Bye-bye!